Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Berjumpa lagi, kita akan membahas kali ini tentang konsep mol. Konsep mol bagian pertama ini akan membahas tentang mol dan tujuan dan jumlah partikel. Nah, sekedar kalian perhatikan gambar di samping ini menggambarkan kamu dengan ibumu. Nah, ibumu yang sangat sayang kepadamu ya. Nah, tapi tidak ada kaitannya dengan itu. Pertanyaan begini, jika ibumu membeli piring, tentu akan menyebutkan dengan satuan jumlah, yaitu lusin. Misalkan beli piring 1 lusin, beli gelas 2 lusin, beli sendok 3 lusin, dan sebagainya. Nah, itu satuan yang sering kita dengar, namanya satuan lusin, yang menyatakan jumlah benda. Di mana 1 lusin itu adalah berapa? Iya, 1 lusin berisi 12 buah. Nah, selain lusin, apa lagi yang kamu kenal tentang satuan jumlah itu? Mungkin kalian kenal yang ini ya, kodi, apalagi gross, apalagi rim, dan sebagainya. Kalau 1 lusin 12 buah, kalau kodi berapa satu kodi? 20 buah. 1 gross 144 buah atau 12 lusin itu 1 gross. 1 rim, ini biasanya untuk kertas, yaitu isinya 500 lembar kertas gitu ya. Nah, ini satuan-satuan yang menyatakan jumlah untuk benda-benda yang ukurannya cukup besar. Perhatikan kalau ini tadi piring dan gelas satuannya menggunakan satuan lusin. 1 lusin 12 buah. Nah, kalau ada 1,5 lusin berapa buah? Bisa? Oke. Ya, yaitu caranya begini. 1,5 kali 12, maka ketemunya 18 buah. Angka 12 di situ berperan, yaitu sebagai pengali. Kalau yang diketahui begini, kalau ada 40 buah piring, berapa lusin? Maka cara menghitungnya adalah 40 dibagi 12. 12 sebagai pembagi di sini. Maka ketemu 3,3 lusin. Nah, itulah konversi lusin dan buah. Sekarang kalau bendanya adalah yang ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Misalkan apa? Atom, molekul, ion, proton, neutron, dan sebagainya. Yang ukurannya sangat-sangat kecil, maka tidak tepat kita menggunakan satuan lusin. Para ilmuwan kimia telah menggunakan satuan yang disebut, yaitu satuannya mol. Jadi mol itu menyatakan jumlah partikel atau jumlah butiran yang sangat kecil, yang disimbolkan dengan huruf N kecil, itu mol. 1 mol unsur atau senyawa, maka di dalam 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikel ini bisa berupa atom, molekul, ion, elektron, proton, dan neutron itu. Jadi yang ukurannya sangat kecil. Misalkan ada 1 mol besi. Nah, besi itu sebagai unsur maka tersusun dari atom-atom, maka 1 mol besi di dalamnya terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, kalau air itu sudah senyawa H2O. Berarti butirannya disebut molekul. 1 mol air, maka di dalam 1 mol air terdapat molekul sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Gitu ya. Jadi satuan belakangnya atom
molekul, ion, dan sebagainya, tergantung dari zatnya apa. Oke? Nah, hubungan antara mol dengan jumlah partikel, maka N itu sama dengan X per L. Kalau rumus ini dibuka lagi atau dirubah lagi, kita akan mencari X, maka X sama dengan N kali L. Apa itu N, L itu? Nah, itu tadi rumusnya. N itu jumlah mol. X itu jumlah partikel. Sedangkan L itu bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 1 mol itu mengandung bilangan Avogadro itu tadi ya. Nah, inilah rumusnya. Lalu kalian perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, hitunglah jumlah partikel atau X dalam 1 mol karbon C. Nah, karbon itu adalah unsur, maka partikelnya berupa atom. Yang B 0,5 mol air H2O, itu berarti senyawa, maka partikelnya molekul. Maka jawabnya mencari X, N kali L. Untuk yang A 1 mol, N-nya, L-nya 6,02 10 pangkat 23, maka hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C atau atom karbon. Yang B setengah mol air, maka X sama dengan N kali L. N-nya 0,5 mol kali bilangan Avogadro-nya, maka ketemu 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke. Berikutnya contoh yang kedua, hitunglah jumlah mol jika terdapat A 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul CO2. Yang B 3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi. Jawabnya, mencari N adalah X jumlah partikelnya dibagi L. Maka yang A 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ketemunya adalah 0,2 mol. Ya, dicoret 10 pangkat 23-nya, maka ketemunya adalah 0,2. Yang B juga begitu. Nah, karena pangkatnya tidak sama, maka yang atas habis, yang bawah 10 pangkat 1. Atau kalau ditulis lagi di situ, maka 3,01 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 1. Atau 3,01 dibagi 60,2. Maka ketemunya adalah 0,05 mol. Oke, besi ya. Nah, bagaimana dengan senyawa ion? Nah, senyawa ion itu akan terdiri dari ion-ion, maka mengandung partikel yang jauh lebih banyak. Nah, ini kalau kita akan menghitung senyawa ion itu adalah rumusnya adalah X kali A kali N kali L. Jadi ada tambahan A di sini. A itu jumlah ion. Contoh, hitunglah jumlah ion dalam 2 mol senyawa Na2SO4. Nah, Na2SO4 itu terion menjadi 2 buah ion Na plus ditambah 1 buah ion SO4 2-. Nah, ini jumlahnya ada 3 ion. Na plusnya ada 2, SO4 2-nya ada 1, jadi ada 3 ion. Perbandingan koefisiennya 1, 2, 1. Ya. Perbandingan molnya, kalau tadi awalnya Na2SO4 2 mol, maka ion Na plusnya 2 kali lipatnya 4 mol. Ion SO4-nya 1, 2 mol ini ya. Nah, sekarang jumlah ion Na plusnya, Na-nya lihat, Na plusnya 4 mol tadi ya. N kali L berarti molnya 4 kali 6,02.
kali 10 pangkat 23 ketemu 2,408 kali 10 pangkat 24 ion Na+. Sedangkan jumlah ion SO42-nya N kali L, molnya 2 mol, kali 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemu 1,204 kali 10 pangkat 24 ion SO42-. Nah, kalau kedua ion dijumlahkan, maka ini jumlah total ionnya dalam Na2SO4 berarti 3 ion ya, kali 2 mol garamnya tadi itu Na2SO4 2 mol itu ya, kali 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemunya 3,612 kali 10 pangkat 24 ion Na+ dan ion SO42-. Ya, gitu. Jadi jumlah ion akan menjadi lebih banyak dari molekul semula. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang latihannya, soal ini kalian screenshot. Nah, nanti dikerjakan latihannya di buku catatan. Nanti tugasnya akan dikirim. Gitu ya. Artinya kalian kirim ke perintah selanjutnya, gitu ya, oleh Bapak Ibu gurumu. Terima kasih. Semoga kalian selalu sukses dan semangat.